Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu masih pada pelajaran kedua dengan judul Senangnya Belajar Surah An-Nasr. Submateri pesan Surah An-Nasr. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana anak-anakku mampu mengetahui pesan atau mengetahui kandungan dari Surah An-Nasr. Nah, pesan atau kandungan daripada surah An-Nasr ini ada 3. Yang pertama, berisi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kemudian yang kedua, surah ini menerangkan orang-orang kafir masuk agama Islam. Kemudian yang ketiga, perintah untuk bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita kembali pada kandungan pertama, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan sahabatnya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Bahkan para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Nah, sebenarnya jumlah orang kafir ini lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Tetapi meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Setiap menjalankan sholat, Nabi dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah ini selalu menolong mereka dalam berdakwah. Nah, ini terbukti dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan selalu berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa Perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah hanya 1.000 orang, sedangkan jumlah tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Pada saat perang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh kafir Quraisy sehingga pengikut Rasulullah memperoleh kemenangan. Kandungan yang kedua yaitu menerangkan orang-orang kafir masuk agama Islam. Nah, karena berdasarkan peristiwa tersebut, yaitu pertolongan Allah turun dan orang-orang mukmin memperoleh kemenangan pada saat perang, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan masuk Islamnya orang-orang musyrik juga didorong oleh sikap Nabi dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Kemudian pokok yang ketiga atau kandungan yang ketiga, perintah untuk bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sama ya, berdasarkan peristiwa tadi, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu memperoleh kemenangan karena pertolongan Allah meskipun jumlah mereka sedikit, sehingga mereka bertasbih atas kebesaran Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kita sudah sampai
Nah, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sudah bisa memahami kandungan daripada surah An-Nasr. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.